Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melakukan belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu pingin yang memimpin doanya adalah yang pertama kali masuk ke ruang Zoom ini. Tadi Ibu sudah lihat yang masuk pertama kali ke ruang Zoom ini adalah Kalisa. Oke, silakan Kalisa pimpin doanya ya, Nak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni Amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah memimpin doanya ya, Nak. Oke, sekarang kita tepuk semangat. Semangat. Oke. Tapi Ibu kurang melihat nih, kalian belum semangat. Nah, sekarang Ibu mau kalian biar lebih semangat lagi, kita sekali lagi tepuknya ya. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, bisa? Kita ulangi lagi, sekali lagi semuanya biar kompak ya. Oke, siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih anak-anak, kalian luar biasa. Tadi kan semuanya ini sudah hadir ya. Nah, sekarang Ibu kirimkan link absen, nanti kalian isi link absennya. Kalian sudah biasa kan kita menggunakan Google Form. Jadi kalian tinggal cukup klik-klik aja, kemudian namanya siapa, isi kelasnya, dan keterangannya hari ini. Siap? Lebih bersemangat kembali, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian sudah tahu kan? Nah, Ibu share screen terlebih dahulu ininya ya. Oke, sekarang kita menyanyikan ya. Siap? 1, 2, 3. Bentar. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sediakan untukmu. Sebesar negara kita di makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Ayo maju, maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, nah, gimana nih? Kalian menyanyikannya sudah bersemangat? Nah, sekarang kalian siapa nih yang sudah sarapan? Aku. Oke, boleh. Kalisa udah. Kemudian yang lain siapa lagi yang sudah sarapan? Saya, Bu.
oke. Nah, sekarang kalian tahu sarapan itu harus ya. Soalnya di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus terus menjaga kesehatan kita supaya kita tidak gampang sakit. Kalian selalu ingat apa pesan Ibu? Selalu melakukan 3M. Apa saja? 1. Memakai masker. Memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan. Menjaga jarak. Ketiga, Mencuci tangan. menjaga jarak. Oke. Tadi kan kita udah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kira-kira menurut kalian hewan apa sih yang ada pada lagu tersebut? Garuda. 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 Betul sekali, Nak. Garuda. Kemudian siapa nih yang tahu apa sih makanan dari burung Garuda tersebut? Daging. Daging. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, di mana kita nanti akan belajar mengenai jaring-jaring makanan. Kemudian kita akan mengetahui kosakata baru atau mencari sama menemukan kosakata baru pada sebuah teks non-fiksi yang berjudul jaring-jaring makanan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, ini sudah terlihat? Ada di layar kalian? Ada. Nah, nanti kalian ini ya mampu ini satu mencermati fiksi, kemudian mencermati teks non fiksi, kemudian ya ini dia ya. Kalian nanti ini pembelajaran kita hari ini kalian bisa seperti ini. Nah, banyak ya, ada 9 ya. Oke. Nanti kita itu rencananya pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan ada kegiatan berdiskusi. Nah, nanti Ibu akan membuat kalian berkelompok. Maksudnya berkelompok gimana? Nanti Ibu sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan dimasukkan oleh Ibu ke breakout Zoom ini. Nanti caranya Ibu sudah kasih tahu sebelumnya ya, cara untuk kalian tinggal cukup ketik dengan kata oke yang ada pada layar kalian. Paham? Nah, terus nanti kalian berdiskusi, Ibu kasih bahan ajarnya, materinya, yang akan Ibu share melalui WA group. Nanti kalian diskusi dulu berempat orang. Kemudian nanti setelah diskusi kalian mengisi AKPD-nya. Sesudah mengisi AKPD-nya, nanti kita ketemu lagi, masuk lagi di Zoom ini, di ruangan Zoom ini pukul 11. Jadi kita jam 11 kita ketemu lagi. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, tapi sebelum Ibu nanti dikelompokkan dulu, kalian amati dulu, cermati dulu apa yang Ibu share screen pada layar Zoom ini. Oke, anak-anak, baiklah. Ibu akan share screen teks non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan. Bentar ya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat? Sudah. Oke. Sekarang silakan. Siapa nih yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Siapa yang mau? Oke, silakan Lauri. Boleh. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang makan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen.
Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Oke, cukup. Terima kasih, Lauri. Sekarang siapa nih yang mau melanjutkan? Ada? Saya, Bu. Boleh. Silakan. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Oke, baiklah. Kalian berarti sudah membaca ya. Terima kasih yang sudah membacakan teks bacaannya. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Ada berapa paragraf pada teks non-fiksi yang kalian baca tersebut? Nah, 3. ada 3, betul sekali. Tadi kan kalian udah tahu judul teks bacaannya adalah apa? Rantai makanan dan Ya. jaring-jaring makanan. Betul sekali, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekarang, ya betul. Sekarang Ibu mau bertanya kembali nih. Apa isi teks yang kalian baca barusan? Peristiwa makan dan dimakan. Kemudian apa lagi? Coba. Aliran energi Betul. dan rantai makanan. Hebat. Nah, terima kasih ya. Bagus sekali, Nah. Ada yang mau melengkapi kembali nggak? Ini Saya, Bu. Oke, Saya, boleh. Bu. Silakan. Ya, silakan. Rantai adalah makanan, adalah aliran energi dari satu makhluk hidup atau makhluk hidup lainnya. Oke, betul sekali. Terima kasih, Siti. Betul sekali nih, rantai makanan. Tadi kata Siti katanya aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain ya. Nah, sekarang ada lagi nggak yang lain? Coba, apa isi teks yang barusan kalian makan? Yang lainnya apa? Ada yang mau melengkapi nggak? Tadi siapa yang mau melengkapi? Saya, Bu. Oke, silakan. Rantai makanan adalah aliran energi dari satu makhluk hidup atau makhluk hidup lainnya. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan kembali? Ayo, kalian harus berani dong. Masa tidak berani? Hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Good job, bagus sekali, Nak. Terima kasih. Nah, betul sekali tadi apa yang telah kalian utarakan, bahwa isi dari teks tersebut ada yang peristiwa makan dimakan, kemudian hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Betul sekali itu semua. Nah, sekarang menurut kalian adakah kata-kata yang belum kalian pahami pada teks bacaan tersebut? Ada nggak? Misalnya kalian susah nih, ini nggak tahu nih artinya itu apa. Ada, gitu, Bu. maksudnya. Ada? Iya. Coba kalian nanti cari kata-kata pada teks yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Cari nih kata-kata yang menurut kalian kata-katanya itu sulit untuk kalian pahami atau kalian tidak tahu arti atau makna dari kata tersebut. Nanti kalian tuliskan. Kemudian nanti setelah kalian tuliskan, kalian coba cari sendiri apa arti dari kata-kata yang menurut kalian belum paham nih artinya apa atau kata-katanya apa. Oke, paham? Jadi kalian nanti bisa tuliskan ya. Nah,
Boleh, nanti kita kerjakannya sebentar dulu. Tapi sekarang kita coba kalian lihat kembali. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu share screen pada layar. Sudah muncul? Sudah muncul? Oke, kalau sudah muncul, coba kalian amati. Nih, amati gambarnya nih oleh kalian. Coba. Nah, kira-kira menurut kalian, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Padi, Ya? Tikus, ular, elang, jamur. Oke, betul. Nah, sekarang pernahkah kalian melihatnya gambar makhluk hidup tersebut? Pernah. Kira-kira kalian pernah melihatnya di mana? Sawah. Nah, sekarang coba apa sumber makanan dari gambar tersebut? Padi. Oke. Apa padi? Sebentar ya. Oke, betul sekali. Nah, mengapa padi disebut sebagai sumber makanan? Karena padi menghasilkan makanan. Oke, betul sekali. Nah, nanti karena padi menghasilkan makanan, jadi nanti padi dimakan oleh siapa? Tikus. Oke, tikus. Kemudian nanti tikus dimakan oleh siapa? Ular. Nanti ular dimakan oleh siapa? Elang. Oke, nanti kalau elangnya mati, nanti bagaimana? Apa yang terjadi dengan elangnya? Menjadi Jadi jamur. Menjadi jamur. Oke, nanti diuraikan maksudnya. Iya, betul sekali. Nah, betul sekali, Nak. Nanti elang ketika mati akan diuraikan oleh jamur. Oke. Nah, jadi kalau begitu, peristiwa makan dan dimakan pada suatu ekosistem disebut dengan Rantai makanan. rantai makanan. Betul sekali, Nak. Nah, baiklah. Sekarang coba perhatikan kembali. Ibu ambilkan lagi gambar ya. Nah, sekarang sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Oke, perhatikan gambarnya ya. Oke, nah masih sama nih. Coba siapa nih yang bisa menyebutkan makhluk hidup yang ada pada gambar berikut? Nah, apa? Siapa nih yang bisa? Apa aja nih makhluk hidup yang ada pada gambar berikut? Ular. ular, tikus, Ulat. Ayam. ular, elang, katak, ayam, tikus, Ular, katak, elang, Mm-mm. lalang. elang. Ya, betul sekali. Sekarang siapa nih yang bisa menurut kalian dari gambar berikut rantai makanan yang terjadinya seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan nggak rantai makanan yang ada pada gambar? Saya, Bu. Oke, silahkan, boleh. Padi dimakan tikus. Oke, Tikus betul, dimakan bisa. ular. Ular dimakan elang. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ada lagi nggak? Contohnya rantai makanan dari gambar yang ini. Nah, apa? Silakan. Rumput dimakan ulat. Ya. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Oke, ada lagi yang mau mencoba untuk lebih memahami? Coba kalian kerjakan LKPD yang akan Ibu berikan melalui WA Group. Nanti Ibu akan kirimkan linknya melalui WA Group. Nah, nanti kalian tinggal mengisi dengan cara berkelompok. Nanti kalian akan Ibu masukkan ke dalam sebuah breakout room yang ada pada aplikasi Zoom Meeting. Kalian nanti di ruangan itu, di dalam ruangan breakout itu, kalian akan berdiskusi dan mengerjakan LKPD.
Nah, kita sepakati kalian mengisi LKPD dan berdiskusinya selama 40 menit. Nah, nanti setelah kalian 40 menit, kalian masuk lagi ke ruangan ini. Paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih ya, Nak. Ya. Nah, sekarang Ibu coba memasukkan kalian dulu ya. Kelompoknya kan sudah Ibu buat ya. Nah, nanti kalian jadi jangan kaget apabila nanti oleh Ibu masukkan ke dalam breakout room. Jadi kalian nanti akan muncul pada layar HP kalian tulisan ada kata oke. Nah, nanti kalian tinggal klik aja oke-nya. Siap? Kelompok siapa dulu nih yang mau membacakan? Tuliskan ide pokok pada teks bacaan tersebut. Yuk, siapa nih yang mau membacakannya terlebih dahulu? Paragraf ke-1. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Paragraf kedua. Aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Paragraf ketiga. Hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Oke. Terima kasih. Gimana nih tanggapan dari kelompok yang lain? Sama tidak jawabannya? Atau ada yang berbeda? Sama. Gimana nih? Pertanyaannya, gimana yang lain? Sama tidak dengan jawaban kelompok kalian? Ibu, Apa? saya berbeda. Apa berbedanya? Ibu, saya terbalik. Ya, kenapa? Terbaliknya? Herbivora pemakan rumput, karnivor pemakan daging. Kalian kan tadi sudah membacakan atau mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian buat. Sekarang coba setiap kelompok membacakan hasil kesimpulannya. Silakan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Oke. Nah, siapa lagi nih yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem supaya tidak mengganggu kehidupan ekosistem tersebut. Oke, betul sekali, Nah. Bagus sekali. Good job. Jika suatu komponen pada ekosistem terganggu, maka akan mempengaruhi seluruh komponen pada ekosistem tersebut. Misalnya, jika ular diburu secara berlebihan, kira-kira apa yang akan terjadi pada tikus? Siapa nih yang bisa menjawabnya nih? Betul sekali, tikus semakin banyak. Kenapa bisa semakin banyak? Karena tidak ada yang memangsanya. Betul sekali, karena tidak ada yang memangsanya. Sekarang, apa yang akan terjadi pada elang? Elang semakin sedikit. Elang semakin sedikit, betul. Nah, sekarang yang terakhir, apa yang akan terjadi pada padi? Padi menjadi rusak. Padi menjadi atau padi menjadi habis ya, karena banyak dimakan atau diserang oleh tikus. Oke, untuk lebih jelasnya, nanti kalian perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu putar. Tolong kalian simak
Nah, nanti kalian bisa mencermati sendiri mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita kerjakan soal evaluasinya. Nah, nanti kita akan mengerjakannya melalui kuis interaktif. Kita akan mengerjakannya melalui kuis interaktif Kahoot. Nanti kalian cukup siapkan HP, kemudian nanti Ibu akan kirim kode join-nya. Nah, nanti setelah Ibu kirimkan kode join-nya, kalian masukkan kode game-nya, kemudian tulis nama kalian, nickname-nya. Paham? Oke, kita mulai ya. Siap? Siap? Oke. Tepuk semangat. Oke,
kita mulai ya kuis Kahoot-nya. Siap. Ya, naik ke Ibu Dini pas. Bagaimana nih tesnya menggunakan Kahoot? Kalian seru tidak? Seru. Oke, nah untuk kedepannya nanti Ibu akan mencoba kembali lebih sering untuk menggunakan Kahoot supaya kalian lebih semangat dalam belajarnya. Siap? Siap. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Pokok adalah pikiran utama suatu paragraf. Good job, bagus nah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ya, jaring-jaring makanan berarti kumpulan dari beberapa rantai makanan. Betul. Nah, betul sekali, Nak. Nah, jadi bagus anak-anak, kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian di masa depan. Tetaplah semangat, meskipun kita belum bisa belajar bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, ada tugas nih, tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan share tugasnya melalui WA group. Nanti kalian kerjakan dan nanti kalian kirimkan tugasnya. Ya. Nah, kemudian kalian kalau sudah mengerjakannya, ingat selalu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena itu adalah bentuk tanggung jawab kalian terhadap tugas kalian sebagai pelajar. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, siapa nih yang mau pimpin doanya? Ayo, siapa nih yang mau pimpin doanya? Kalisa? Ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, angka lebih baiknya kita berdoa dulu.
Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nih anak-anak. Kalian sungguh luar biasa. Ibu salut. Kalian semangatnya luar biasa. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran kita berikutnya. Dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.